في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja, mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama kita kepadanya, assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah meninggalkan dunia dalam keadaan tidak beriman. Ini pesan tauhid ini. Namun tak ada lain cara kita untuk mendapatkan ridha Allah adalah dengan memperkuat iman, ditambah dengan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, amal-amal baik, supaya iman kita menjadi kuat. Kita hidup di dunia pun kita mesti jaga dunia, karena dunia ini ibarat rumah kita. Kalau kita punya rumah, bagaimana kita merawatnya? Begitulah kita merawat dunia, karena kita tidak tinggal sendiri dan bahkan kita tak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang, kita butuh kawan. Itulah bagian dari semua amal-amal baik yang dijadikan fasilitas oleh Allah. Jadi antara satu orang ke orang yang lain itu fasilitas bagaimana menambah pengetahuan yang mesti menjadi bekal sebenarnya buat kita dalam kehidupan. Konteks kehidupan itu sebenarnya ya antara kita dengan kita sebenarnya. Dengan Allah itu ibadah dalam artian yang memang ada kewajiban-kewajiban kita yang harus kita penuhi kepada Allah. Tapi lewat media kehidupan. Disitulah peran yang banyak dan disitulah kesempatan kita untuk dapat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ibadah sih bukan untuk Allah, tapi lillah. Lillah di situ bukan berarti Allah butuh ibadah dia, karena Allah tak butuh sesuatu. Kenapa? Karena Allah sudah memiliki semuanya. Allah Maha Kuasa, Maha memiliki. Cuma ibadah yang kita lakukan itu ya karena memang kita butuh sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka fondasi utamanya adalah iman. Jangan sampai kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat kita jual, kita tukar dengan kehidupan dunia.
Itu repot. Ada 4 hal yang menjadi bekal kita dalam kehidupan, dan empat bekal ini insya Allah akan tetap menjadi tonggak agama Islam. La yazalu dunya, la yazalu din wad dunya qa'imina ma damat arba'at asya. Jadi ada 4 hal yang akan membuat tonggak agama ini senantiasa tegak di samping yang lain. Yang pertama, ma damal aghniya'u la yabkhaluna bima aqwilu. Yang pertama adalah selama orang kaya tidak bakhil dengan apa yang dia miliki. Artinya orang dermawan. Hidup memang harus jadi orang dermawan. Kenapa? Karena kedermawanan itu bagian dari ketakwaan. Allazina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wat dharra. Orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan punya maupun tak punya, dalam keadaan sedikit maupun dalam keadaan banyak, dan lain sebagainya. Nah, kita ini hidup bermasyarakat ini, hidup bergaul ini, itu alurnya di situ mainnya. Jadi mau sukses, ya itu tuh kuncinya. Man kadang-kadang kita hitungnya itu terlalu besar, hitungnya itu terlalu jauh, sehingga kadang-kadang tak nyampe dia. Dan hitungnya simpel-simpel aja. Yang pasti pertama, satu, hidup tak bisa sendiri, makanya butuh kata orang Inggris, apa orang Inggris ya, yang bicara take and give itu ya, orang Inggris ya. Sebenarnya itu sudah ada di kita duluan, di Islam duluan itu sudah ada. Contoh misalnya ekonomi Islam, atau katakanlah ekonomi syariah yang lagi gencar-gencarnya sekarang. Nah, ternyata itu sebelum Nabi Muhammad yang akan menjadi Nabi dan Rasul, itu sudah ada praktek bagi hasil, itu sudah ada. Sejarahnya ketika Rasulullah dipercaya oleh Khadijah untuk mengelola bisnis Khadijah, itu bagi hasil. Tidak ada, meskipun waktu itu belum turun syariatnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tapi prakteknya itu sudah ada. Nah, kita kenalnya bagi hasil kan baru 10-20 tahun ini ya. Semenjak ada bahwa amalan paling tidak lebih digencarkan lagi sekarang, setelah beberapa bank daerah itu yang konversi dia menjadi syariah. Itu pun masih degil juga kita. Degilnya gimana? Macam-macam tuh komentar kita. Inilah, tapi berbuat tidak. Padahal statusnya itu sama, status perintahnya itu sama-sama wajib, apalagi berkaitan dengan perut. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Kalau kita sibuk dengan nafsu, maka kita akan selalu berurusan dengan namanya perempuan. Dan juga sebaliknya, kalau kita sibuk dengan nafsu kita, ngikutin nafsu kita akan selalu berurusan dengan lawan jenis. Nah, kalau kita berurusan dengan dunia, menyibukkan diri dengan dunia, maka kita harus siapkan ilmunya. Kenapa? Untuk mengantarkan kita kepada akhirat. Nah, orang yang sibuk menyibukkan dirinya dengan harta, dia akan selalu berurusan dengan keharaman. Makanya jangan sibuk dengan harta, tapi yang ada jadikan harta itu sebagai wasilah kita untuk dekat kepada Allah. Maka kita kepada Allah itu kan yang kontribusi itu. Bagaimana setiap hari kita ini berbagi. Nah, bagian dari ketakwaan adalah berbagi. Nah, yang dibagi itu kan banyak. Tidak hanya dalam bentuk katakanlah nominal, tidak juga. Yang paling baik kata Rasulullah SAW berbagi makanan. Tutup mutu'ah.
Bagi makan. Karena umumnya kita ini itu yang penting. Kalau dah selesai sarapan, tenang dia. Kalau dia belum sarapan, dia duduknya tu tak nyaman. Karena selalu diujak. Karena nak sarapan, tak nyaman. Makanya dibikin supaya dia nyaman, adakan sarapan. Nyaman dia. Dia tak berfikir. Sama kita dengan ibadah tu sama. Kalau orang masih lapar perutnya, tak tenang dia ibadah. Tapi kekenyangan pun tak nyaman juga ibadah. Maka mesti dia tengah-tengah. Itulah keluar istilah khairul umuri awsatuha. Baik-baik perbuatan yang tengah, pertengahan, sedang. Dia tak terlalu tinggi juga, tak terlalu bawah juga. Ini kalau terlalu tinggi jatuh dia sakit juga. Jadi pertama, madam al-aghniya la yabkhaluna bima khuwil. Selama orang kaya tidak bakhil terhadap apa yang dimiliki. Makanya selalu harus lihat sekitar. Kita bertetangga dengan siapa, kita bergaul dengan siapa, sahabat kita siapa, kawan kita siapa. Tak usah takut dengan namanya berbagi. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Kemudian yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima 'alimu. Selama para ulama mengamalkan apa yang dia tahu. Yang repotnya ini satu, dia tak tahu, dia pula yang lebih tahu, ini bahaya. Nah, itu pula yang banyak sekarang kan? Mohon maaf ni contoh kayak kemarin ketika lagi gencar-gencarnya COVID-19. Dalam masjid ni yang doktor satu, tapi yang komentar macam doktor tu banyak ternyata. Doktor tu tak komentar ni. Kenapa? Dia tahu. Masalahnya kita tak tahu, kita yang sibuk ni. Repot. Kita tak akan pernah sebagai masyarakat secara umum, malas bertanya kepada yang tahu. Padahal perintahnya kan ada, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah yang kamu tak tahu itu kepada yang memang tahu. Ya kalau sakit tanya sama dokter. Jangan tanya sama siapa? Ya kalau sakit dokter lah tempatnya, mana lagi sambil berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang kita tak tahu. Repot urusannya. Nah, ulama pun harus, ulama itu kan ya kalau kita lihat salah satu ayat Al-Quran yang memuliakan mereka, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu ya ulama, orang yang punya ilmu. Makanya ya tak usah takut ketika orang mengatakan anda sok ibadah, anda sok alim dan sebagainya. Memang dia harus alim kok, karena dia yang tahu. Yang penting jangan kealimannya itu menjadikan dia sombong kepada Allah Subhanahu. Itu aja. Selama masih bisa menghindari itu aman. Maka itu yang harus dihindari bagi orang yang banyak ilmu. Jangan sombong. Kenapa? Karena tujuan anda dikasih ilmu lebih oleh Allah itu bukan untuk disombongkan, tapi untuk diamalkan pertama, kemudian yang kedua untuk diajarkan. Ya masalah salah itu biasa. Mana ada kita yang tak salah? Yang ada itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Dikasih lagi media oleh Allah.
medianya supaya berkurang kesalahannya, supaya berkurang dosanya. Jangan pernah lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Orang alim itu medianya. Salah itu pasti, tak mungkin dia benar 100%. Medianya ada. Nah, kita pun sama juga. Kita yang tak tahu ya udah ikut aja lah. Fatwa ulama tak mau ikut. Nah, terus kalau fatwa ulama tak mau diikut, mau ikut fatwa siapa? Ini yang sekarang berkaitan dengan PMK. PMK. Bukan Menteri PMK. PMK, penyakit mulut, kaki apa kuku? Penyakit mulut dan kuku. Udah baca fatwanya? Ada berapa fatwa yang keluar berkaitan dengan PMK? Itu harus tahu, karena nanti nak kurban, itu kan berkaitan dengan kurban tuh. Bacalah. Ada 3 tu dia poinnya. Buka aja, di download. Jangan yang di download makanan aja yang di download. Itu tak di download pun datang sendiri dia. Tapi kalau fatwa tu kalau tak dicari tak muncul dia. Cari, baca, buat pedoman kurban. Ya tak salah nanti. Karena lagi ini mana nih, apa namanya? Lagi berkembang dia. Tapi tak tahu di Batam ada udah. Ya mudah-mudahan Batam aman lah. Karena kalau tak sehat, takut nanti orang kurban kan. Sini belum ada, biasanya udah ada daftarnya. Tadi tak ada, saya itu daftarnya. Itu salah satu itu mungkin ragu kurban enggak gitu deh. Ya karena penjualnya sendiri pun sama sekarang, susah juga dia. Di daerah mana kemarin? Purworejo itu ada, pokoknya daerah Jawa Timur itu. Yang produk susu sapi itu loh. Itu susunya, susu dari sapi yang kena kena PMK itu, tak ada yang mau beli loh. Pasal akhirnya ditanam, tinggal di lubang. Padahal satu hari itu ratusan kilo loh meras susu. Takut orang beli. Akhirnya kan kasihan. Nah, kondisi ini siapa yang dibutuhkan di sini? Nah, itu tadi satu ulama menjelaskan itu hukumnya seperti apa dan sebagainya. Kedua, yang tadi madam al-aghniya la yabkhalun, dibutuhkan orang dermawan. Siapa nih yang mau ambil alih nih? Siapa yang mau berkontribusi di sini? Masih tetap istiqomah enggak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Itu kaitannya. Silakan. Karena ibadah kurban itu dia memang tiap tahun. Karena dia fardhu ain, individu. Setiap tahun dia pasti ada. Makanya tidak ada alasan. Ustaz, kemarin saya sudah kurban, sekarang tak usah kurban lah. Bukan begitu dia. Ya setiap tahun kurban. Karena memang itu medianya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, madam al-juhala la yastakbiruna amma lam ya'lam. Nah, orang bodoh la yastakbiruna amma lam ya'lam. Jadi jangan sombong. Orang bodoh itu jangan sombong dengan apa yang dia tak tahu. Ini kita cerita. Hebat dia pula lagi kan. Dunia ini sudah ada ilmunya, akhirat itu sudah ada ilmunya, tinggal dipelajari. Nah, ada tahu ilmunya, diamalkan. Hidup kita susah sebenarnya kalau mau ikut aturan Allah. Aturan Allah itu ada
untuk manusia memudahkan, bukan menyusahkan. Kalau Anda merasa menjalankan aturan Allah itu susah, itu sebenarnya yang salah itu Anda itu tak paham. Aturan satu supaya dia tak tumpang tindih. Ada nggak aturan Allah yang tumpang tindih? Tidak ada. Tapi lihatlah manusia. Kalau manusia bikin aturan, waduh, jadi tumpang tindih. Itu hebatnya Allah. Maha kuasa Allah itu nampak. Berapa miliar manusia yang hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tumpang tindih? Tak ada. Aturan jelas Al-Quran itu ayatnya, tak ada tumpang tindih. Macam kita baru bikin aturan untuk masjid itu udah tumpang tindih. Bagian dakwah dengan bagian imamah campur-aduk. Dan rata-rata kita mengamalkan aturan kita itu sebentar aja. Bikin satu aturan sebulan 2 bulan, habis itu tak lupa semua, tak ingat lagi. Kenapa? Karena kita buat itu ada kepentingan. Itulah yang membuat kita tak tahan dengan yang kita buat. Maka istiqamah dengan aturan Allah itu luar biasa. Jadi madam al-juhala la yastakbiruna amma lam ya'lam. Jadi ini banyak sekarang. Karena orang sekarang udah malas dia belajar sama ulama. Orang sekarang malas sudah belajar dengan ustaz. Dia lebih senang berguru dengan medsos. Medsos itulah diambil. Kemudian yang keempat, madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidunya. Selama orang miskin tidak menjual akhiratnya dengan dunianya. Itu yang pemurtadan. Orang tak mampu berpindah agama gara-gara dunia. Kan makan itu kan gara-gara untuk dunia ya. Perut. Ya, kalau perutnya dah tenang, dah berisi, dah tenang dengan. Nah, jadi 4 ini berhubungan dia. Ada hubungan erat. Kenapa ada orang miskin? Nah, yang pertama. Kenapa orang kaya bakhil? Karena tak ada ilmunya. Kenapa ada orang bodoh? Tidak mau belajar sama ulama. Tak mau belajar sama ulama. Jadi selama 4 ini ada tonggak. Ini ilmu kehidupan, tak bisa. Makanya jangan bangga dengan diri Anda, karena pasti ada butuh yang lain. Nah, dengan pasangan pun sama juga. Kita ini tak disebut suami kalau kita tak punya istri. Kita tak disebut istri kalau kita tak punya suami. Kita tak disebut orang tua kalau tidak punya. Kita tak disebut anak kalau kita tak punya. Jadi disebut apa itu? Nah, makanya kita mesti sadar diri supaya tadi itu tidak jadi sombong. Itu perlu dalam kehidupan. Sekarang aku pusing lah dunia kita ini. Tantangan kehidupannya subhanallah. Makanya yang ada ini aja sudah susah kita hadapi. Maka mau tak mau, suka atau tak suka, sebenarnya pada intinya ini semua kita ini butuh Allah. Hanya saja kita ya, kalau boleh dibilang kurang semangat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu 24 jam itu subhanallah. Kalau kita cerita akhirat saja katakanlah 24 jam, untuk tidur saja 4 jam itu sudah cukup. Berarti 20 jam itu subhanallah.
Kalau kita mampu memaksimalkan untuk media kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Terserahlah dengan profesi dan lain sebagainya. Mau siang, mau pagi, mau tengah hari, mau sore, mau malam, terserah. Media itu. Maka jangan pernah berhenti membaca. Baca. Yang dibaca itu yang bermanfaat. Minimal yang dibaca persiapan untuk akhirat. Yang dibaca ayam penyet, ayam goreng. Baca tuh ayat Al-Quran, hadis. Yang penting-penting catat bagi kawan. Jadi bermanfaat, handphone itu bermanfaat. Berapa rupiah kita beli paket untuk sebulan? Kan rata-rata paket sekarang kan, tak pakai pulsa lagi sekarang kan. Saya itu cukup bulan, cukup ya. Untuk itu tapi untuk kuliner itu. Sebenarnya itu bisa dicek. Kalau kita mau jujur, bisa cek. Buka handphone kita. Kemana kita gunakan paket kita itu? Mana yang lebih banyak muncul? Di situ dia itu. Kalau lebih banyak muncul kulinernya, apa itu dia suka cek kulineran terjadi. Iya, dia bisa nampak kok dia dalam handphone. Jadi kalau kita biasakan untuk penggunaan baca Quran, baca hadis, baca sejarah, ya muncul itu juga akan banyak rating ya. Itunya munculnya. Sebenarnya itu peringatan juga buat kita sebenarnya. Makanya kita selalu ngajak sekitar kita ini semua namanya media untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur, niatkan tidur itu ibadah, ya Allah. Tidur biar jadi ibadah, ya Allah. Jangan lama-lama tidurnya, ya Allah. Karena nanti ada waktunya tidur lama yang tak bangun lagi nanti kan. Sudah tak bangun lagi di dunia. Bangunnya dia ke alam barzakh. Ada. Nah itu bekal buat kita dalam kehidupan. Silakan dikembangkan aja. Gampang. Narasi itu bisa dibuat sendiri-sendiri, buat aja masing-masing. Tugas kita bukan membuat ayat. Kenapa ayat itu dah ada? Tugas kita sekarang menarasikan bagaimana kita mengaplikasikan ayat-ayat Allah itu dalam kehidupan kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan kita pun tak dibebani oleh Allah dengan hal-hal yang memang kita tak mampu tidak. Ada level-levelnya masing-masing. Silakan dijalankan supaya hidup kita ini nyaman. Cukup. Itu aja banyak udah. Ada yang mau tanya? Alhamdulillah, cepat paham. Terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan hidup kita, dijadikan kita orang yang dermawan, mengamalkan apa yang sudah kita paham, tidak sombong kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah menukar akhirat Anda untuk dunia. Jangan pernah sekali. Makanya ayat yang tadi pertama itu ingat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah kita dengan keimanan kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون